Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam Carong. Di konten kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurai bahan kalimaya sempur gambling 0 Carong. Di sini sudah saya siapkan semua media dan alat yang digunakan untuk mengurai bahan kalimaya sempur ini. Dan media yang saya gunakan yaitu air kelapa muda dan air hujan dengan takaran 1:1. Untuk durasi yang saya gunakan itu, kalau bahan ranting-ranting yang kecil ukuran seperti jari, yang kecil-kecil begini, ini waktunya kurang lebih sekitar 2 minggu untuk durasi waktu penguraiannya. Tapi kalau bahan-bahan yang gede yang ukuran 2 jari atau 2 jari ke atas itu durasinya itu kurang lebih 1 bulan. Dan setiap fase penguraian bahan harus dikeringkan, dan ini bahan sudah saya keringkan dengan cara diangin-anginkan, tidak dijemur, tidak dipanaskan, karena saya tidak mau di bahan ini ada crack atau retakan kecil seperti rambut, karena saya ingin bahan itu bagus, tidak ada cacat ya. Makanya tidak saya jemur atau tidak saya panaskan, cuman saya angin-anginkan saja. Kurang lebih seharian saya angin-anginkan. Oke, kita langsung saja. Ini wadah saya sudah siapkan. Kita singkirkan dulu bahannya. Nah, ini air kelapa muda sudah saya masukkan dalam botol ini. Oke, kita akan letakkan di wadah ini. Ini masih ada nih daging kelapanya, kita buang dulu, kita ambil. Dan kita ambil air hujannya juga, takarannya sama seperti tadi, sekitar setengah begini. Nah, ini stok air hujan saya, dan di dalamnya juga ada bahan-bahan yang belum saya olah. Jadi buat teman-teman yang belum sempat mengolah bahan, saran saya rendam di air hujan kalau bisa, agar bahan tetap bagus dan terjaga. Kalau tidak direndam di air, bahan akan crack. Oke, begini ya takarannya tadi, mungkin setengah ya. Kita letakkan, kita campur. Oke, cukup. Nah, nantinya botol inilah yang akan saya gunakan untuk penguraian nanti. Untuk bahan-bahan ini nanti akan kita masukkan ke dalam wadah ini bersama air hujan dan air kelapa tadi. Ini masih ada sisa sedikit, jadi saya letakkan di dalam wadah ini saja untuk air kelapanya. Oke, sudah habis ya, kosong. Nah, sebelum kita masuk ke dalam botol ini untuk bahan yang 10 piece ini, kita akan review satu persatu agar teman-teman semua bisa paham bahwa yang saya lakukan treatment ini adalah bahan gambling 0 Carong. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada niat untuk mengakali teman-teman semua. Intinya kalau mengolah bahan sempur, karena sempur ini masih fosil ya, seperti fosil, belum menjadi batu seperti batu aki yang sudah kristal seutuhnya itu.
lebih baik mainnya secara alami saja. Jangan memakai bahan-bahan kimia atau zat-zat yang berbahaya itu kan. Kalau tidak ada alat yang mendukung, tidak begitu paham dengan cara menggunakannya, lebih baik jangan. Saran saya, lebih baik main alami saja. Dan kalau tidak ada air hujan, bisa juga diganti dengan air pH untuk tahap penguraian ini. Yang penting kalau bisa air pH-nya itu 5 ke atas. Oke, langsung saja kita masukkan dulu bahannya ke sini. Kita akan review sebelum kita masukkan ke wadah botol ini. Ini 10 piece ya, bahan-bahan ranting semua. Ini sudah saya sortir dari sini. Ini masih banyak nih bahan saya di dalam ini. Mungkin ada sekitar 2 kilo lebih. Tapi saran saya buat teman-teman yang baru mengolah bahan atau baru belajar treatment, lebih baik sedikit-sedikit saja, 3 piece atau maksimal 5 piece saja, karena sayangkan di bahan kalau treatmentnya langsung banyak, itu 10 piece 20 piece, nanti kalau gagal kan kebuang sia-sia bahannya. Saran saya main sedikit aja dulu, 3 piece 5 piece. Kalau gagal olah bahan baru lagi. Tapi kalau teman-teman semua cara treatmentnya benar, mengikuti tahapan step by step, pasti dari 10 piece bahan minimal setidaknya 1 atau 2 piece ada saja yang keluar jarong. Oke, langsung kita masukkan saja bahannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bahan kering dia pasti seperti ini. Itu kan ada gelembung-gelembung gitu. Ini airnya kebanyakan, mungkin akan saya letakkan, masukkan ke dalam sini separuh mungkin. Oke, cukup. Kita tutup dulu, nanti tumpah. Oke teman-teman, lensa pembesarnya sudah saya pasang. Kita akan review satu persatu dari ke 10 piece bahan ini. Bahan pertama, oke, 0 jarong ya, teman-teman boleh lihat sendiri, 0 jarong. Ini sengaja lumpurnya belum saya kupas. Lebih baik kalau untuk mengupas lumpurnya setelah proses penguraian. Ini kan rontok nih lumpurnya kalau terkena air kelapa dan air hujan, jadi lebih mudah membersihkannya kalau setelah penguraian saja. Saran saya mengupas lumpur, karena di lumpur bahan sempur ini mengandung semacam bakteri juga untuk mematengin silika yang ada di bahan. Jadi lebih bagus lumpurnya jangan dikupas dulu, setelah diurai baru dikupas, karena lumpurnya akan rontok, lebih mudah membersihkannya. Oke, kita akan untuk bahan yang kedua. Silikanya banyak. Nah, inilah jenis sempur. Kalau ini keluar warna atau jarong,
ini berpotensi jarong ruyung. Nol jarong. Ini bersih ya, tidak ada lumpurnya. Bahan ketiga, buat teman-teman yang masih belajar, lebih baik mengolah bahan yang kecil seperti ranting ya, ukuran maksimal seperti jari, karena lebih mudah untuk mengolah bahan-bahan ranting seperti ini. Ini 2 badan, inilah yang disebut dengan kalimaya kristal dan kalimaya sempur. Ini badannya menyatu. Akan rontok lumpurnya, jadi lebih baik tidak usah dibersihkan kalau untuk lumpur. Setelah fase penguraian baru dibersihkan. Oke, bahan keempat, nah ini sama seperti yang tadi, ini ruyung potensinya. Oke, ini juga 0 jarong. Ini banyak silikanya, bias warna juga banyak di pompok. Ini ada potensi ruyung dan sisit kalau bahan-bahan seperti ini. Oke, bahan yang kelima, sama seperti tadi. Ini potensi jarong ruyung dan sisit. Ini 2 badan juga sepertinya. Ada kalimanya di dalamnya. Untuk bahan-bahan yang 2 badan seperti ini, mainnya jangan terlalu panas untuk minyaknya. Nanti yang kalimayanya di dalam ini akan crack kalau terlalu main panas berlebih-lebihan. Yang keenam, silikanya banyak di bagian luar. Ini jarong ruyung, ini potensi kalau mengolahnya dengan benar, kalau silikanya memang benar-benar matang dengan di fase penguraian ini potensi jarong ruyung karena banyak percakan seperti kaca nih di pompok tuh banyak. Ini kalau fase penguraian kita bagus, silikanya benar-benar matang, ini bercakan seperti pecahan kaca ini biasanya muncul bias warna seperti berganti-ganti merah, kuning, hijau atau biru. Kalau ini kan tidak, kan bening saja seperti kaca. Nah, kalau dia sudah berubah bias warnanya, itu artinya silikanya sudah matang, sepengalaman saya. Tapi balik lagi di fase treatment
ke minyaknya. Kalau minyaknya terlalu panas, itu akan ngedop, pasti ngedop, karena pengalaman saya juga. Kalau silikanya sudah ngedop, itu sulit untuk mengeluarkan warna atau mengeluarkan jarong. Oke, ini bahan yang ketujuh ya. Ini 2 badan kalimaya kristal sama kalimaya sempur menyatu. Nol jarong ya. Ke-8 ini sempur, kalimaya sempur. Celikannya banyak. Oke, bahan ke-9 0 jarong juga ya. Oke, bahan yang terakhir yang ke-10 ini agak gede bahannya, lumpurnya masih hijau, masih fresh. Bahan-bahan seperti ini bagus. Ini potensi jarong sisit, bisa juga jarong ruyun di bagian sini karena masih ada sempur. Ini bahan agak keras ya, porselin, dibaluti silika semua, silikanya juga agak tebal. Oke, 0 jarong ya. 10 bahan ini 0 jarong. Oke, langsung kita masukkan saja ke dalam botol ini. Ini sisa air tadi kita masukkan saja ke dalam ini. Kalau bisa penuhkan airnya. Tuh lumpurnya, kalian lihat kan rontok lumpurnya. Jadi tidak usah dikupas dulu, lebih baik diurai dulu baru dikupas bahannya, biar lebih mudah. Oke, kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah kita masukkan, dan ini harus benar-benar tertutup dengan rapat kedap udara dan disimpan di tempat yang gelap. Kalau tidak ada tempat yang gelap, masukkan ke kantong plastik atau kantong kresek warna hitam. Kalian bungkus di sini, bungkus, lalu simpan. Diamkan selama 2 minggu, simpan di tempat yang aman. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.
Saya pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Carong.